Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Pemirsa, bertemu kembali pada hari ini, saat ini, dimanapun pemirsa channel ini berada dan sedang apa. Mari sebelum kita memulai, seperti biasa kita tarik napas yang dalam 5 kali, kemudian kita hembuskan juga 5 kali. Pada saat tarikan napas, kita ingat dan kita sebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Dan pada saat kita hembuskan, kita sebut namanya satu kali yang panjang sambil mengingatnya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @heroesbiz. Pemirsa, semoga berkah Allah selalu terlimpah kepada kita semua. Dan tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, yang akan memberi syafaat kita kelak di hari kemudian. Pemirsa, mari kita doakan orang tua kita, anak istri kita, saudara kita, kerabat kita, handai tolan kita semuanya, agar kita, mereka, dan keluarga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas rukun Islam yang kelima, yaitu iman atau percaya kepada qada dan qadar. Qada artinya ketetapan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti terjadi. Sedangkan qadar, ketetapan Allah yang juga pasti terjadi, tetapi waktunya kapan, tempatnya di mana, dan apa yang menyebabkan kejadian tersebut dan berakibat apa pada kejadian tersebut, itu manusia masih diberi kesempatan untuk berikhtiar, berupaya agar seperti yang diinginkan oleh manusia tersebut. Artinya, dalam konteks qadar, manusia diberi kesempatan untuk merubah dengan cara berikhtiar,
berupaya, berusaha, tentu saja disertai doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah, sehingga Allah merubah atau menjadikan kita menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Itulah qadar. Singkatnya, qadar sesuatu yang pasti terjadi menurut ketetapan Allah, tapi manusia diberi kesempatan untuk berubah, makanya diberikan waktu, diberikan tempat untuk berhijrah, kemudian diberikan ruang untuk berhubungan dengan Nabi, dengan Allah melalui Nabi, agar Allah ulas asih sehingga merubah ketetapannya, walaupun itu sebuah ketetapan, tapi kita diberi kesempatan untuk merubah menjadi baik. Dan sebaliknya, bila kesempatan itu tidak digunakan, maka ketetapan yang pasti terjadi mati, tapi matinya menjadi tidak baik. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirosbis. Kita langsung kepada contoh qada. Qada itu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah, contohnya kematian. Sesuai dengan ayatnya yang berbunyi, setiap yang bernyawa pasti mati. Ya. Jadi apapun itu, ketika bernyawa pasti mati, manusia pasti mati. Iya kan? Cuman matinya bagaimana, kapan, di mana, karena apa, akibat apa, itu masih berproses. Itulah ruang-ruang waktu yang diberikan agar proses kematian itu yang tadinya jelek karena ikhtiar, upaya usaha, perbuatan, doa jadi baik. Atau karena tidak ada upaya, tidak ada ikhtiar, tidak ada proses untuk menjadi baik, akhirnya ya sudah sesuai dengan ketentuannya saja, tidak baik. Contoh, orang yang mati karena bunuh diri, itu kan sesuatu yang dilarang. Bunuh diri dilarang, tapi dia mati bunuh diri. Kita cek, oh iya, selama hidupnya dia begini. Itu akibat perbuatannya, sehingga dia bunuh diri karena melebihi batas-batas. Akhirnya dia mati sesuai dengan kodoknya, pasti mati. Cuman ceritanya begitu, tidak baik di mata manusia. Contohnya siapa? Fir'aun. Contohnya tidak baik di mata manusia. Tapi wallahu, ayatnya masih utuh, karena teriakannya yang terakhir sebelum tenggelam, dia bilang, ya Allah, sekarang aku percaya. Tapi pada saat itu air sudah memenuhi seluruh tubuh, tinggal di tenggorokan. 1 kali napas terakhir lagi dia mati. Setelah itu mayatnya ditemukan masih utuh. Itulah qadanya Fir'aun, bernyawa, manusia mati. Sekarang contoh qadarullah, ketetapan Allah bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi ketetapannya dia matinya seperti
itu jelek. Tapi karena dia kesehariannya melihat orang pergi ke masjid, sholat, berbuat baik, ada perasaannya ingin berbuat baik, ingin ke masjid. Tapi kok tidak mampu, keadaan saya begini, tidak mampu, keadaan saya begini. Tapi setiap dia lewat, setiap dia melihat, dia ingin berbuat baik, ingin menjadi baik. Begitu seterusnya, sampai tiba masa, karena niat kuat, keinginan kuat, tapi dia dalam keadaan yang tidak bisa apa-apa. Para malaikat melihat dan menyampaikan niat baiknya orang ini tadi kepada Allah. Walaupun Allah juga tahu. Akhirnya permohonannya malaikat ini dikabulkan. Satu ketika nggak tahu dari mana ujuk-ujuk orang tadi ini mandi bersih dia, mandi bersih. Habis itu dia duduk di masjid, tidak melakukan apa, dia cuma duduk. Karena setelah mandi dia lihat pakaiannya kotor, tapi ternyata gerak-geriknya itu diperhatikan oleh salah satu jamaah di masjid itu. Maka dengan rasa ingin tahu, jemaah tadi duduk di belakang orang ini. Duduk di belakang orang ini, terlihat, anggap aja si Polan ini menangis. Setelah selesai, kira-kira ditunggu kurang lebih 1 jam. Si jamaah tadi dengan sabar nungguin. Kemudian dia tanya, nak, boleh Bapak tahu kenapa anak menangis? Pak, saya tidak tahu apa yang membawa saya ke masjid ini. Cuman saya ingin sholat, Pak, tapi pakaian saya kok kotor semua. Jadi anak menangis hanya karena pakaian kotor. Dia mengangguk. Ayo nak, sini katanya. Maka diajaklah ke pojokan masjid itu. Tunggu sebentar di sini anak ya. Dia buka lemari, dia ambil baju takwa, dia ambil sarung, dia ambil peci, kemudian dia berikan kepada anak. Ini nak, silahkan. Ini baru semua, karena memang kami menyiapkan di masjid ini, siapa tahu ada jemaah yang membutuhkan. Si anak itu menangis. Terima kasih Pak, katanya. Dia salin, silahkan taruh di sini aja nak bajunya, nanti kalau sudah bajunya bawa aja, nggak apa-apa, ini biar dibungkus, kata jemaah masjid tadi. Si anak itu pun mengangguk dan dia pamit untuk melaksanakan ibadah sholat barangkali. Si jamaah ini memperhatikan, dia sholat, dia berdoa, dia duduk, tak terasa 1 jam lebih. Begitu si anak tadi selesai sholat, dihampiri lagi sama jamaah ini. Nak, ayo ikut bapak, katanya. Kemana Pak? Ayo udah ikut bapak. Akhirnya si Polan tadi ikutlah dengan bapak ini. Dia diajak sama salah satu jemaah tadi ke warung makan. Enak kita makan dulu, kebetulan bapak belum makan, katanya. Akhirnya mereka makan bareng-bareng. Gak apa-apa ini Pak, enggak apa-apa, udah makan yang enak, makan yang kenyang. Selesai makan semua, sudah ya nak ya, bapak sampai di sini, bapak mau pulang dulu ke rumah, katanya. Ini nak,
ada sedikit buat anak, siapa tahu membutuhkan, dia kasihlah beberapa, intinya dia dikasih uang gitu aja. Si anak itu menangis, kemudian salam dan pamit. Ceritanya, ya sudah, kejadian hari itu begitu. Ada orang yang dengan niat baik, tapi dia belum punya kemampuan untuk merubah dirinya. Sampai satu ketika ada dorongan yang kuat. Akhirnya dia mandi di masjid, tapi karena pakaian kotor, dia cuma duduk saja, tidak sholat. Sehingga ada jamaah melihat dan memperhatikan, dan itu juga karena niat baik saja dari anak tersebut. Akhirnya disampaikan malaikat kepada Allah, dan Allah ridho, sehingga dia mendapatkan baju baru, kemudian dia sholat, pulang sholat dia dapat makan dan dapat uang. Itu contoh sebuah niat baik, diupayakan dan diikhtiarkan, akhirnya dia bisa melaksanakan yang selama ini dia inginkan, ingin sholat, tapi dalam keadaan dia kotor mungkin sebelumnya, jadi dia hanya keinginan saja. Dan pada akhirnya dia melaksanakan sholat. Dari situ kita tahu bahwa niat baik, setiap melihat sesuatu yang baik, dia ingin begitu. Akhirnya sampailah dia kepada niat baiknya itu dan dia dilaksanakan. Nah, itulah qadarullah. Qadarullah ingin baik, ingin sholat, tapi dia tidak punya kemampuan. Bajunya pun pada saat itu, pada saat dia berniat baik, tidak punya, alias kotor. Tapi setiap dia lewat masjid, dia lihat, dia ingin berbuat baik, ingin sholat, ingin menyembah kepada Tuhannya. Akhirnya niat baiknya dibantu, disampaikan oleh para malaikat, sehingga Allah ridho dengan niat baiknya. Akhirnya dikabulkanlah, sehingga dia bisa menyembah kepada Tuhannya dengan cara sholat dalam keadaan bersih secara zahir. Karena kalau batin tidak butuh pakaian, tetapi rukun syaratnya sholat itu harus dipenuhi, wudhunya dan tata cara sholatnya, sehingga setelah dipenuhi dia bisa melaksanakan sholat. Karena kalau sholatnya dalam angan-angan saja atau dalam pikiran saja, itu kan belum sholat, karena rukun sholatnya tidak terpenuhi, kotor badannya. Nah, setelah dibersihkan badannya, rukun sholatnya terpenuhi, dia sholat. Batinnya, wallahu, karena hanya Allah yang tahu. Yang pasti secara batin si anak itu yang kita lihat, dia sampai. Buktinya Allah mengijabah, sehingga dia bisa sholat. Itulah qadarullah, ketetapan Allah yang karena niat baik, karena ikhtiar, karena usaha dan upaya, niat baiknya sudah, dia kepingin sholat seperti orang itu di masjid. Kepingin sholat lah intinya. Akhirnya ujuk-ujuk dia mandi, tapi tidak sholat, duduk. Karena tadi menurutnya dia pakaiannya dia tahu kotor. Dan akhirnya adalah pakaian itu dan dia bisa sholat. Itu contoh sederhana niat baik yang dibantu, yang didengar oleh Allah karena doanya para malaikat. Itu qadarullah, sehingga dia bisa melaksanakan sholat sesuai dengan rukun dan syarat. Pemirsa channel Temukan Ridha Allah @hirosbis, itu bedanya qada, ketetapan yang sudah pasti terjadi, dan qadar, ketetapan yang pasti
terjadi, tetapi waktu, tempat, dan sebab akibatnya masih berproses. Manusia diberi kesempatan untuk merubahnya menjadi baik. Bila tidak, ya tetap tidak baik. Contoh tadi, yang pertama Fir'aun, yang kedua anak ini yang tadinya tidak sholat, dia menjadi sholat, kan menjadi baik. Yang ketiga, contoh tadi orang yang bunuh diri, ketetapannya mati, tapi matinya tidak baik, bunuh diri, kan tidak baik. Nah, satu lagi contoh qada dan qadar. Ketetapannya qada, dia matinya dalam keadaan baik. Pada satu masa ada orang perbuatannya amat sangat buruk, kelakuannya amat sangat buruk. Tidak ada yang suka, karena itu tadi, sudah kelakuannya buruk, perbuatannya buruk, perangainya buruk, semuanya buruk. Tidak ada yang berani sama dia. Sampai satu ketika, karena ketetapannya dia baik, ya akhirnya jadi baik. Siapa itu? Sohor di mana-mana. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa yang tidak kenal Umar? Kawan baiknya Abu Lahab kalau tidak salah. Ya, kalau salah dikoreksi ini. Satu kubu. Sampai satu ketika doanya Nabi Muhammad, seandainya Umar masuk Islam, selesai sudah. Dan doa itu dijabah oleh Allah. Ketika Umar diberi hidayah oleh Allah, dia datang kepada adiknya. Sedang apa nih? Wah, adiknya sudah kabur aja semua jamaah itu karena Umar datang. Kami sedang melaksanakan sholat. Apa itu sholat? Saking takutnya tanya aja sana sama Rasulullah sama Nabi Muhammad tuh di rumahnya, kata. Di mana Muhammad? Wah, carilah. Setelah dia dari rumah adiknya, dia cari mana Muhammad. Wah, pada saat itu sedang pengajian, sedang ngaji tuh di Raudah, rumahnya Nabi Muhammad tuh, yang ada bagian tempat buat pertemuan di Raudah. Mana Muhammad? Saya. Ada apa? Ajarkan saya tentang keyakinanmu. Akhirnya duduk mendengarkan. Hidayah sudah diberikan Allah kepada dia. Seketika acara selesai, Umar ya dengan perawakan yang besar, gagah. Wahai Nabiullah Muhammad, katanya, dengarkan aku bersaksi, katanya. Dia mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seketika semua para sahabat Rasul yang mendengarkan Umar bersyahadat pada saat itu menangis, terharu, gembira. Terlebih-lebih Nabi Muhammad. Intinya, doa Nabi Muhammad diijabah. Dan yang datang bukan tanggung-tanggung, pemuka Quraisy pada saat itu, temannya Abu Lahab. Sehingga Umar bersyahadat, dan sejak saat itu Sayyidina
Umar bin Khattab. Menjadi umat muslim, hamba Allah, sahabat Rasulullah, dan dia berikrar, mulai hari ini katanya, kita harus menyampaikan dakwah Allah ini secara terbuka, terang-terangan, saya yang di depan. Dan kalau ada umat muslim yang diganggu oleh kaum Quraisy, bilang saya, Umar bin Khattab menjadi yang terdepan untuk membela Rasulullah dan para pengikut. Sudah. Sejak saat itulah dakwah Islamnya, dakwah Rasulullah tentang kebesaran Allah, tentang bagaimana Allah, dimulai secara terbuka di Mekah. Itu contoh qadarullah yang didoakan oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Itu adalah qada dan qadar yang harus kita percaya, karena yang mendoakan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang dia lihat sangat berani, yaitu Umar bin Khattab, pemuka Quraisy, teman Abu Lahab. Dan doa Nabi Muhammad diijabah. Dan Allah mengabulkan, dan sejak itu syiar Islam, dakwah Islam tidak lagi sembunyi-sembunyi di kamar, di rumah-rumah yang tertutup, tapi mulai berbicara di depan Baitullah, rumah Allah, di depan Ka'bah, yang Ka'bah itu ada sampai hari ini, saat ini. Itulah kesaksian yang harus kita percayai, kejadian yang harus kita percayai, qada dan qadar Allah, dan bukti-buktinya masih ada, baik ceritanya, baik tempatnya, baik sebab akibatnya. Tempatnya sudah, kejadiannya sudah, sebab akibatnya saya tambah. Masih ada wakafnya Sayyidina Umar bin Khattab sampai saat ini, yaitu kebun kurmanya. Itulah pengelola Ka'bah turun-temurun sampai saat ini, termasuk wakafnya Umar bin Khattab yang digunakan untuk kemakmuran umat muslim di seluruh muka bumi, yang dalam tanda kutip dikelola oleh pemerintah Arab Saudi dan diberikan kepada negara-negara yang memerlukan, berupa sedekah dari wakafnya Umar bin Khattab. Pemirsa, itu qada dan qadar dalam bentuk yang amat sangat luas manfaatnya, tetapi di sekitar kita sehari-hari juga amat sangat banyak qada dan qadar itu. Tadi contoh kecilnya saya sebutkan, seorang anak yang punya niat ingin melaksanakan sholat, tapi keadaannya belum memenuhi dan terpenuhi, sehingga dengan niat baiknya, niat baik saja, kepingin, akhirnya itu pun diijabah, sehingga dia bisa sholat, pulang,
Dan mudah-mudahan sampai saat ini anak tersebut masih melaksanakan sholat. Pemirsa channel Temukan Ridho Allah @hirasbis yang dirahmati oleh Allah. Qada adalah sebuah ketetapan dari Allah, sunatullah. Sementara qadarullah adalah ketetapan yang sudah pasti terjadi, tapi kejadiannya bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Waktunya bisa berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sebab akibat yang ditimbulkan pun berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Artinya, di sini kita sebagai manusia diberi kesempatan untuk berubah menjadi baik sesuai dengan dauhnya Gusti Allah, yang artinya Tuhan tidak akan merubah nasibmu kalau kamu sendiri tidak mau berusaha. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut tidak mau berusaha. Usaha ada dua, ikhtiar upaya usaha yang keras, kemudian doa. Kenapa doa sangat penting? Karena tanpa doa kita tidak terhubung kepada Allah. Ikhtiar adalah bentuk upaya usaha dari doa. Karena ikhtiar upaya itu adalah bukti kita sungguh-sungguh terhadap doa yang kita panjatkan. Sehingga dia melakukan upaya untuk merubah. Kalau kita lihat contoh-contoh video saya sebelumnya, seorang petani yang berupaya dan berusaha dibanding petani-petani yang lainnya. Upayanya apa? Dia melakukan pemupukan yang lebih dari biasanya. Dia melakukan perawatan yang lebih dari biasanya. Kemudian dia menjaganya sehingga tidak terserang oleh hama penyakit. Sehingga pada waktu panen hasilnya ya luar biasa. Tidak seperti kebiasaan para petani yang melakukan secara biasa. Dia melakukan yang luar biasa sehingga ketika panen hasilnya pun lebih dari yang biasa. Ya minimal ada kenaikan, kalau yang biasa 1 ton jadi 1,2, 1,3, bahkan jadi 2 ton atau lebih. Nah, itu tadi karena dilakukan dengan upaya-upaya yang luar biasa. Usaha-usaha yang luar biasa. Ikhtiar yang keras, kemauan yang keras sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa. Pemirsa, Temukan Ridho Allah @hirasbis, di mana channel ini mengajak agar kita selalu ingat, selalu sadar bahwa kehidupan kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui caranya yang kita tahu ada malaikat Raqib dan Atid di pundak kiri kanan kita. Dan perlu kita juga tahu besok ada yang namanya malaikat Munkar dan Nangkir yang akan menanyai segala perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Tapi sebelum itu kita akan bertemu dengan yang namanya Ijrail, pencabut nyawa. Itu pemirsa, harap diingat, dikenal wajah-wajah pesuruh-pesuruh Allah, pembantu-pembantu Allah. Agar kita tahu bahwa besok akan bertemu dengan mereka cepat atau lambat. Contoh-contoh sebelum kejadian dan contoh-contoh setelah kejadian nanti itu kita tahu sekarang. Karena pada saat kita mempelajari dan percaya kepada qada dan qadar, maka itu semua sudah 80% kita mengetahui
kandungan isi Al-Quran. Karena qada dan qadar itu berarti percaya kepada ketetapan dan percaya bahwa ketetapan itu bisa berubah. Sehingga rukun iman, kalau kita sebut dari yang pertama, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada nabi, percaya kepada kitab kita umat Islam Al-Quran, kitab-kitab sebelum pun itu kitabnya Allah. Dan yang saat ini fokus topik kita tentang qada dan qadar. Berarti keilmuan Al-Quran 7 laut yang ditulis tidak akan sanggup menulis kalimat-kalimat Allah. 20% lagi rukun iman yang terakhir, yaitu yang keenam, percaya kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi Quran itu porsinya kalau kita anggap 100%, kita sudah di posisi 86%. Tinggal 14% lagi, yaitu tentang kematian.